Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Denita Stuti dari kelas 11 F10. Kali ini saya akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama ada pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pada dasarnya, seluruh penduduk pada suatu negara dapat dikelompokkan ke tiga kelompok. Ketiga kelompok ketenaga kerjaan yaitu, yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Secara umum, jenis tenaga kerja dibagi menjadi tiga. A. Tenaga kerja terdidik. B. Tenaga kerja terlatih. C. Tenaga kerja tidak terdidik. Yang kedua ada angkatan kerja. Angkatan kerja sama halnya dengan tenaga kerja, tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam ekonomi angkatan kerja. Dalam pasal 1 nomor 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang berusia di atas 18 tahun. Dan yang ketiga ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sebagian permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja. Semakin banyak orang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja. Dibedakan menjadi dua golongan, yaitu A. Kesempatan kerja permanen, yang artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Yang B, kesempatan kerja temporer, artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Adapun masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai masalah. Adapun bentuk masalah ketenaga kerjaan yang sering dihadapi oleh pemerintah yaitu 1. Kualitas tenaga kerja yang rendah. 2. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 3. Pemutusan hubungan kerja. 4. Meningkatnya jumlah angkatan kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, upaya pemerintah. A. Menyusun kurikulum pelatihan yang dapat menghasilkan lulusan dan sesuai dengan cara-cara dunia kerja. B. Pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Yang kedua, upaya swasta. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, upaya individu. Seorang pekerja harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya agar dapat menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Persiapan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dalam hal keterampilan, bahasa, serta wawasan. Selanjutnya ada sistem upah. Upah merupakan imbalan yang diterima tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan dalam proses produksi. Penentuan upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran faktor produksi tenaga kerja. Pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang belum mendapat pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan pasar kerja. Menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja, mereka mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi pengangguran. 1. Jumlah lapangan kerja tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 2. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 3. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 4. Situasi perekonomian yang tidak stabil. 5. Ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. A. Pengangguran struktural. B. Pengangguran friksional. C. Pengangguran teknologi.
D. Pengangguran musiman, E. Pengangguran konjungtur atau siklis, F. Pengangguran isolasi geografis, G. Pengangguran voluntari. Pengangguran berdasarkan sifatnya, A. Pengangguran terbuka, B. Pengangguran terselubung, C. Pengangguran setengah.